Pause. Oke, cuy. Alah, udah lama nih nggak bikin konten, udah lama nggak bikin konten. Gitu kan. Cincai. Oke, selamat datang di Gara Visual TV. Oke, udah lama juga nggak bikin. Beberapa bulan ya nggak bikin video kayak gini tuh. Oke, kita lanjut ke segmen kali ini. Sebenarnya sih gue nggak bakal bikin konten sebenarnya. Gue sebenarnya nggak bakal bikin konten ini gitu kan sebelumnya tuh. Cuman gue sampai panas gitu kan, kayak jiwa gue tuh meronta-ronta gitu kan gara-gara pas waktu lihat gue sebenarnya untuk berita ini tuh gue tahu dari teman gitu kan, dari teman gue. Gak, ini. Dan sebelumnya sorry, maksudnya gue juga kerja di tenaga medis gitu. Terus teman gue ngasih tahu, nih ya, lu lihat dong gitu kan. Tiali gitu kan. Lihat cenah gitu kan. Pas dilihat, wah anjing ini kan perlu gue react gitu kan di video ini, karena gue mencurahkan kekesalan ini gitu kan. I'm so sorry gitu kan. Anjing bahasa Inggrisnya entong lah, pakai bahasa Inggris. Maafkan gitu kan, Indira Kalista. Yo, kita lihat di atas, Indira Kalista. Nah, gue akan reaction video Indira Kalista yang dia mungkin sok tahu tentang corona gitu kan. Oke, sebelumnya di bulan puasa ini tuh kayak kita tuh lagi diuji gitu kan, diuji dalam pandemi yang namanya virus COVID-19, kalau nggak corona gitu kan. Ya oke, gue juga sharing juga cuy, karena apa, gue juga terlibat gitu kan, kayak bukan terlibat langsung depan si virusnya itu gitu kan, bukan maksudnya gitu kan, tapi gue sebagai kayak tenaga medis lagi, gue juga tahu gitu kan, kayak gimana sih gitu kan, bahwa wah ini tuh penyakit apa gitu kan, wah ini tuh corona tuh apa gitu kan, gue sedikit tahu gitu kan. Jadi yang namanya virus corona itu cuy kayak lebih ke sama persis katanya sih, tapi kan gue juga cari tahu juga gitu kan, apa sih corona itu gitu kan. Kayak misalkan mungkin sebelumnya yang namanya corona itu penyakit yang dari unggas gitu kan cuy. Oke, sedikit beritanya gitu kan, sebelumnya waktu pertama dia datangnya katanya sih di Cina, itu tuh salah satu pasar gitu kan, ada beberapa hewan gitu kan ditumpuk gitu kan, ditumpuk kayak misalkan di atas tuh kura-kura, di bawah ayam, di bawah sapi, di bawah lagi apa gitu kan, terus kayak misalkan di atasnya ada kelelawar juga gitu kan, terus ada kita juga gitu kan, kayak misalkan ini tuh virus ini tuh dari kelelawar katanya, terus ada dari burung, gini lah, banyak lah bla bla gitu. Tapi ternyata emang benar cuy, virus ini tuh terdampaknya maksudnya adanya gitu, dan pertama adanya itu dari unggas sebenarnya. Karena mungkin pasar yang di Wuhan itu karena kan yang namanya hewan itu kan dia buang kotoran ya gitu kan, kayak buang kotoran lagi, terus dia tuh ke bawah dan mencampur gitu kan coy. Nah itu yang bisa yang menyebabkan bisa menjadi kayak virus itu gitu kan. Nah oke lah, sedikit ulasan kayak gitu. Dan gue juga sebenarnya maaf juga, bukannya so tahu, karena gue juga tahunya dari ya mungkin dari berita-berita juga udah memberitakan tentang yang namanya corona gitu kan. Ya gue juga ya medsos ya tahu lah gitu kan, sebagai gue juga kan kayak misalkan kerja di tenaga medis dan tahu juga gitu kan apa itu corona dan apa penyakit corona. Oke, sebelumnya gue juga kita maju lagi ke segmen video kali ini cuy, karena video ini tuh gue ngebahas tentang salah satu video yang bikin gue geram. Gue bikin geram video ini karena apa? Dia itu kayak misalkan dalam videonya tuh sebenarnya sih gue baru melihat cuplikannya sedikit, cuman ya karena emang banyak orang juga yang reaction bahwa si YouTuber ini gitu, oh dia YouTuber cuy, gue kasih tahu dia YouTuber. Padahal kalau gue ngeliat sih kemarin subscribernya lumayan gede ya, cuman kok sifatnya kayak gini gitu kan, akhlaknya kok kayak gini gitu kan. Dan sedangkan oke, fine, itu terserah lo, itu sifat lo,
tapi please lah gitu kan. Dokter, perawat, tenaga medis semua itu berjuang mati-matian untuk melawan corona gitu kan. Lu bisa ngomong di podcast, di acara siapa itu nggak tahu gue, acara di salah satu artis juga ya gitu kan. Lu berkata corona B aja. Lu nggak tahu cuy, lu nggak tahu gimana corona, lu nggak tahu penyakit corona itu apa gitu. Dan dari video lu juga itu, oke lah, jangan dulu basa-basi aja, kita langsung lihat dulu videonya, oke? Udah videonya gua reaction langsung. Oke, gua nggak sabar, lanjut. Nah ini salah satu videonya cuy, dia adalah video Indira Kalista. Oke, wait, gua belum pakai headset. Gua pakai headset kecil, satu aja sih, satu kiri kali ya. Oke. Coba. Corona BAJ gitu. Weh, Tapi tetap kamu cari tahu lah ya. Cari tahu banget aku tuh. Tapi jaga kesehatan, maksudnya jaga kebersihan nggak kan? Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau Corona apa yang biasa dilanjutkan. aja. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau Kalau aku sih, masker kalau yang keluar pakai udara-udara masker sih. gitu aku nggak pakai. Kecuali memang kayak ditegor gitu ya. Kayak Bu bisa pakai maskernya pakai. Tapi kalau nggak ditegor kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Waduh, napes sayang-sayang ditutup-tutup gitu kan. Dasar cacing keremi nih. Gini loh, teteh ya gitu kan, teteh yang cantik pakai kerudung. Gue sebenarnya pas waktu ngeliat, oh Indira itu yang mana sih gitu kan. Oh ini kok dia pakai kerudung. Cuman kalau misalnya ngeliat dari, oh kok gini gitu kan. Dan gue langsung ngeliat videonya langsung, ternyata emang dia ngomong kayak gitu cuy. Oh shit sih sebenarnya. Gue sedikit agak gimana ya? Kok lu pakaian lu? Gue sih sebenarnya nggak ngomongin style lu ya, style itu sih bodo amat terserah lu. Cuman itu tuh lu pakai kerudung lah setidaknya gitu kan. Setidaknya ngomong juga harus agak diperbaiki gitu kan. Lu harus pikir-pikir dulu sebelum ngomong. Nah, oke, kita lanjut aja deh. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau Oke, dia bilang sesek gitu cuy. Dia bilang sesek. Mantap sih. Gini loh, oh lu sesek, mendingan sesek daripada virus lu masuk sama hidung lu gitu kan. Oke, kesel gue anjing. kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci Gojek tangan dulu baru online. makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Oh, Walau lu kena corona, kayak kena penyakit apa, kayak demam berdarah, kayak semua bisa mati, lo tau ah? ish, santai coy, santai. Lu kalau misalkan, oke fine. Gue sebelumnya, sebelum gue juga jorok orangnya. Sebelum ada pandemik yang namanya corona. Cuman emang kelakuan gue juga sebenarnya dalam hal kesehatan itu kurang bagus gitu kan, karena emang tidak menjaga kesehatan sendirinya gitu kan. Tapi apa gitu kan? Oke, lu kan bilang kayaknya misalkan dari tukang ojek, dari tukang gojek gitu kan, lu beli makanan bla 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 bla, lu nggak cuci tangan langsung makan gitu kan. Oke, fine. Itu sebenarnya kalau misalkan lu belum ada pandemi corona itu fine gitu kan. Oke, karena yang namanya virus corona itu cuy, satu dari bukan so tau ya, sorry ya kalau misalkan emang ada yang lebih tahu, komen aja di bawah gitu kan. Yang setahu gue gitu kan, kayak penyebarannya itu lebih ke rantai manusia gitu kan. Kayak misalkan lu berjabat tangan nih, lu berjabat tangan sama orang yang kena corona. Oke, selama lu tangan lu nggak dimasukin ke, ya misalkan lu kayak gini lah, kayak bersin lah gitu kan, tangan lu ada virusnya masuk ke mulut lo cuy, masuk ke sini cuy. Oke, karena apa, kita nggak tahu gitu kan, yang barang yang lu terima dari itu pun mau siapa gitu kan, dan lu nggak cuci tangan dulu, lu bakal kena gitu kan. Kita nggak tahu yang diambil barang lu tuh ada virus corona apa enggak gitu kan, ya enggak. Karena mungkin setahu gue sih virus corona itu dia bakal mati di suhu
suhu berapa ya, pokoknya suhu panas lah gitu kan, kayak lebih ke berapa derajat Celcius ke atas gitu kan ya. Cuman kan kita juga sebenarnya kalau ada pandemik corona kayak gini itu lebih ke safety gitu kan, anjuran pemerintah itu kita ikuti gitu kan. Karena apa? Itu juga buat kebaikan kita sendiri gitu kan. Oke. Kita lanjut lagi videonya. Indira Kalista. Oh, ini nah. Oke. Videonya emang kalau yang dari si Indira sih segitu mungkin. Cuman ini kayaknya ada salah satu. Oh, Indira gini cuy. Indira ikut ke acara podcastnya Grita Agatha. Nah, dia salah satu mungkin channelnya Grita Agatha, dan dia langsung ini minta maaf cuy, minta maaf. Wah, nggak tahu sih minta maaf kayak gimana nih. Saya Grita Agatha. Sebagai content creator, saya telah menghasilkan ratusan video. Oke, ratusan video. Selalu saya sampaikan bahwa tujuannya adalah mengedukasi dan menginspirasi. Wah, bentar. Edukasi, menginspirasi. Oke sih, fine. Tapi kalau lu mengundang wanita berhijab itu, ya itu bukan edukasi gitu. Bukan edukasi, malahan jadi bencana buat. Oke, fine. Lu seorang manusia, tidak luput dari kesalahan. Lu pasti bilang kayak gitu. Dan timbullah satu konten yang dianggap banyak orang tidak bersimpati atau tidak menghargai apa yang terjadi. Oke. Dengan segala kerendahan hati, Fine. saya memohon maaf kepada seluruh orang yang merasa tersinggung, marah, ataupun bersedih atas konten yang saya upload. Saya meminta maaf. Oke, maaf Anda. Gue juga sebagai kayak konten kreator, gue juga punya kesalahan gitu kan. Dan gue juga banyak kesalahan, dan gue juga masih belajar gitu kan. Kayak ngebuat video tuh kayak gimana, terus gue tuh bikin konten apa gitu kan. Ya, karena gue juga harus berpikir lagi gitu kan. Lu kalau misalkan gue bikin konten kayak gini, ini dampaknya apa sih ke depannya gitu kan. Apakah itu edukasi, apakah itu bermanfaat bagi penonton gue gitu kan, bagi subscriber gue gitu kan. Apakah itu bermanfaat gitu kan. Kalau misalkan, wah kalau untuk gue bikin konten kayak gini, kalau misalkan depannya bikin jadi bencana, oh jangan lah gitu kan. No, itu bakal jadi reputasi gue juga bakal hancur gitu kan. Terus ya gue jadi viralnya nggak bagus gitu kan. Viralnya bukan kayak viral, oh gue dapet apa gitu kan. Ini viralnya karena gue meresahkan semua warga gitu kan, jangan lah. Oke. Terus gue balik lagi ke si Indira. Mana si Indira teh? Nah ini Indira Kalista gitu kan. Si Indira Kalista, dia teh pakai kerudung gitu kan. Tapi kenapa ahlaknya kok, ya Allah, ahlaknya kenapa kayak gitu kan. Dia tuh teteh gitu kan. Teh kunaon gitu kan. Ada teteh kunaon, naon anu dirasa gitu kan. Naon anu dirasa gitu kan. Karena mungkin pas waktu dia bilang kayak gitu tuh dia nggak tahu gitu kan. Kayak misalkan, gue ngomong kayak gini nih, terus dampaknya apa nih? Dia nggak dia cuma berpikiran kayak kata bahasa Sundanya mah gimana ya, kumaha engke lu harus berpikirnya ntar gimana gitu kan. Nah gitu harusnya, karena apa yang lu bahas itu lu nggak tahu dampaknya kayak gimana gitu kan. Karena masyarakat kita terima apa enggak gitu kan. Karena ini mencakup semua, bukan Indonesia doang, tapi ini mencakup semua dunia gitu kan. Karena semua pandemi corona itu semua dunia mengalami sekarang cuy. Jadi lu jangan sampai nyepelein. Oke. Nah, lu tuh harusnya yang pakai kerudung ya, setahu gue sih dia tuh beauty vlogger kalau nggak salah. Beauty vlogger. Fine, beauty vlogger itu kayak gimana sih gitu kan harusnya gitu kan. Harusnya lu tuh mencontohnya kayak misalkan kayak gimana lah. Seanggun-anggunnya lu juga, karena kan kayak misalkan di beauty vlogger lu tahu gitu kan, karena kan subscriber lu tahu beauty vlogger itu kayak gimana gitu kan ya. Oke. Tapi kan karena video ini lu jadi subscriber lu jadi tahu bahwa lu tuh siapa gitu kan. Nah gitu kan. Karena mungkin
jangan sampai kesalahan sedikit bisa jadi gede cuy. Ya, saran gue kayak gitu. Karena untuk kedepannya saran gue sih, gue bukannya sok tahu, gue bukannya sok tahu pengen lu sok tahu sih jadi YouTuber, lu sok tahu sih jadi orang apa gimana gitu kan. No, gue cuma pengen sharing gitu kan. Ya ini gue gitu kan. Kalau mau ikutin saran gue silahkan. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah, nggak usah gitu kan. Karena apa? Belum lu bikin video matang-matang apa yang mau dibicarakan. Indira Kalista ini dia tuh kan masuk ke acara podcast gitu kan. Berarti dia harus udah tahu dong apa yang dibicarakan. Itu misalkan si Grita Agatanya dia ngebahas tentang corona lah gitu kan, tentang corona. Terus dia tuh harus tahu gitu kan, apa yang diomongkan dia itu apakah edukasinya dapat buat subscriber yang nontonnya, apakah bermanfaat gitu kan ya. Itu dia tuh nggak dipikir dulu apa yang dia diomongin gitu kan. Lu pengen viral tapi terakhirnya lu nangis gitu kan ya. Terus dia udah bikin video kayak gini tuh, gue ngeliat dari channelnya Om Deddy Corbuzier, dia tuh nangis cuy. Dia nangis karena gini loh. Sekarang hukum Indonesia dulu cuma dengan minta maaf, oke, fine, beres semua masalah. Tapi sekarang lu minta maaf dong itu nggak cukup. Setahu gua sekarang ya di Indonesia minta maaf dong sekarang nggak cukup. Kalau dulu iya minta maaf dong langsung udah beres lah masalahnya. Oke, fine. Secara kekeluargaan oke, fine. Tapi dia ntar bikin lagi kayak gitu kan ya. Jangan lagi. Tapi di Indonesia sekarang udah kayak gitu cuy. Kata si Utap itu dia bilang bahwa dia nggak pernah keluar gitu ya. Terus MC Desarina untuk terakhir kalinya, tapi dia bikin bikin konten datengin MC Desarina untuk terakhir kalinya. Tapi dia bilang nggak pernah keluar gitu kan. Oke. Orang baik akan berjodoh dengan orang baik. Terus ada komenan dari ya mungkin dari netizen mungkin, orang baik akan berjodoh dengan orang baik. Kalau orang bego ya berjodohnya dengan orang bego. Wah, bukan gue yang ngomongnya. Kita balik lagi ke ini. Indira Kalista. Oke, gini loh, gue cukup sakit hati sama yang namanya Indira Kalista itu karena gue juga kerja di tenaga medis, dan sedangkan yang lagi viral itu sekarang tuh salah satu ini cuy, salah satu perawat. Gue sih sebenarnya dari kemarin udah beberapa perawat yang gugur akibat pandemi corona gitu kan, dan gue cuman wah ya Allah, semoga ditabahkan untuk keluarganya gitu kan. Dan gue juga sakit hati banget karena jujur lu meninggal, gue juga sama ngerasain apa yang keluarganya rasain gitu kan. Karena kalau misalkan ada di posisi gue juga itu bakal wah nggak akan kebayang gitu kan. Oke. Terus karena lu juga kerja di tenaga medis dan gue juga sama kerja di tenaga medis, gimana sih rasanya kita berjuang melawan corona itu gitu. Meskipun gue intinya nggak terpilih untuk masuk ke apa sih gimana ya, untuk menangani corona, tapi gue juga istilahnya ngebangun semangat teman-teman gue yang masuk jadi terpilih untuk melawan corona itu gitu kan, jadi perawat khusus corona gitu kan. Preman sekuat-kuat tenaganya dia, seberani-beraninya dia takut cuy sama corona cuy. Kalau dia udah kena corona, lu apakah dia masih bisa jago lagi? Apakah dia masih bisa bertahan hidup gitu kan? Apakah dia masih meminta-minta uang ke orang? Enggak cuy. Oke lah, cukup segitu aja sih. Yang penting gue cuma satu berpesan gitu kan dari video ini. Sebenarnya gue cukup sakit hati sama adanya orang yang bilang kayak gitu kan. Karena sorry, lu jangan sampai nyepelein apa yang namanya itu penyakit corona. Kalau bisa disebut COVID-19. Jangan sampai lu menyepelekan salah satu penyakit itu, dan sekarang lagi wabah-wabahnya. Cukup, gue cuma minta kepada yang nonton video ini, sorry kalau misalkan ada kata-kata yang salah gitu kan. Terus kalau misalkan ada sesuatu hal yang mengganjal
sorry gitu kan, karena gue juga cuman meluapkan apa yang ada di hati gue gitu kan, karena otomatis gue juga istilahnya kalau untuk kayak penanganan corona gitu kan, meskipun gue bukan menanganinya, cuman gue terlibat gitu kan, terlibat karena gue juga di tenaga medis gitu kan. Nah gitu, karena gue juga sakit hati dan mewakili gue salah satu mewakili kesakitan hati gue untuk perawat-perawat semua seluruh Indonesia. Kita sakit hati gitu kan sama apa yang diomongkan oleh. Kalau misalkan kemana-mana, lu mau kemana-mana, lu bawa ini hand sanitizer antibakteri, oke? Cukup aja video dari gua, yang penting kalian tetap safety, jaga keluarga kalian untuk keluar dulu, stay safe, dan jangan lupa juga kalian berdoa untuk pandemi ini semua selesai sudah, oke? Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga kalian suka sama video ini. Thank you.